Halo Leute. Selamat datang di saluran saya. Ich bin Nadia. Ini video perdana saya. Berikan sorakan dong guys. Wah, hahaha. Dan di video ini, saya akan membahas salah satu gramatik bahasa Jerman. Untuk teman-teman yang menonton video penjelasan ini, saya berharap kalian bisa memahami penjelasan saya dan bisa memperkaya pengetahuan bahasa, dan mari kita eksplorasi bersama. Di sini saya akan membahas konsep menarik dalam bahasa Jerman yang disebut Zweiteilige Konnektoren. Apa itu Zweiteilige Konnektoren? Mari kita bahas lebih lanjut. Los geht's! Jadi Zweiteilige Konnektoren atau konjungsi dua bagian adalah istilah dalam bahasa Jerman yang merujuk kepada penggabungan dua elemen linguistik, yaitu konjungsi dan pronoun atau adverbia. Fungsi utamanya adalah untuk menghubungkan kalimat atau bagian kalimat dengan cara yang logis dan koheren. Di sini ada beberapa jenis Zweiteilige Konnektoren yang umum digunakan dalam bahasa Jerman. Nah, kalau kita melihat jenis Zweiteilige Konnektoren ini, ada juga kan dalam bahasa Indonesia. Contohnya seperti, cinta kita tidak hanya menghadirkan kebahagiaan, tetapi juga membawa kedamaian yang tak tergantikan. Kiu, cukuruku. Jadi saya pikir teman-teman bisa cepat memahaminya. Semangat! Di sini saya akan memberikan contoh kalimat pada setiap jenis, dan kita akan membahasnya. Pertama kita akan membahas nicht nur, sondern auch. Di sini ada contoh. Nadia lernt nicht nur Deutsch, sondern sie auch Spanish. Nah, dalam kalimat ini, struktur nicht nur, sondern auch digunakan untuk menyoroti bahwa Nadia tidak hanya terlibat dalam pembelajaran bahasa Jerman, tetapi juga aktif dalam pembelajaran bahasa Spanyol. Subjek pertama, Nadia, diikuti oleh predikat lernt untuk bahasa Jerman, dan struktur tersebut kemudian melanjutkan untuk menyatakan bahwa si, artinya dia, dalam bahasa Jerman, merujuk pada Nadia juga belajar bahasa Spanyol dengan predikat yang sama, yaitu lernt. Jadi, struktur ini membantu menyampaikan bahwa Nadia terlibat dalam pembelajaran dua bahasa. Ini digunakan untuk menyatakan bahwa seseorang tidak hanya melakukan satu hal, tetapi juga melakukan hal lainnya. Einerseits, andererseits. Contohnya, einerseits lebe ich Sommer, andererseits mag ich Winter. Dalam kalimat ini, struktur einerseits, andererseits digunakan untuk mengekspresikan dua pandangan atau perasaan yang berbeda tentang musim panas dan musim dingin. Einerseits diterjemahkan sebagai di satu sisi dan andererseits sebagai di sisi lain. Ini membantu menyampaikan bahwa meskipun ada kesukaan pada musim panas, tetapi juga terdapat ketertarikan pada musim dingin. Subjek ich yang berarti saya, diikuti oleh predikat liebe dan ma yang masing-masing menyatakan perasaan terhadap musim panas dan musim dingin. Els auch. Sie spricht sowohl Französisch als auch Spanish. Dalam kalimat ini, struktur sowohl als auch digunakan untuk menonjolkan kemampuan subjek si dalam berbicara dalam dua bahasa. Sowohl mengindikasikan kedua pilihan atau kualitas yang setara, sedangkan els auch mempertegas bahwa kedua bahasa tersebut dimiliki oleh subjek. Predikatnya adalah spricht yang berarti berbicara, menyatakan kemampuan atau tindakan yang dilakukan subjek. Jadi, kalimat ini dengan jelas menyampaikan bahwa subjek mampu berbicara baik dalam bahasa Prancis maupun Spanyol. Entweder oder, ich kaufe entweder eine Couch oder einen neuen Fernseher. Dalam kalimat ini, struktur entweder oder digunakan untuk menunjukkan pilihan eksklusif yang akan dibuat subjek, yaitu pembeli. Berikut penjelasan lebih rinci
Ich kaufe. Ini adalah awal kalimat yang menyatakan niat atau tindakan subjek. Entweder Sofa oder einen neuen Fernseher. Bagian Entweder eine Couch oder einen neuen Fernseher menekankan bahwa pembeli akan memilih salah satu opsi eksklusif, entweder sofa, eine Couch, atau televisi baru, einen neuen Fernseher. Jadi, keseluruhan kalimat dengan struktur entweder oder membantu menyampaikan bahwa pembeli akan membuat pilihan antara sofa atau televisi baru, menyoroti sifat eksklusif dari kedua opsi tersebut. Weder, noch, Osvaldo mag weder Bier noch mag Wein. Dalam kalimat ini, struktur weder noch digunakan untuk mengekspresikan bahwa Osvaldo tidak memiliki preferensi terhadap kedua minuman tersebut. Mari kita bahas secara lebih rinci. Osvaldo ini adalah subjek kalimat, merujuk pada seseorang bernama Osvaldo. Tidak suka. Predikatnya adalah tidak suka atau mag nicht dalam bahasa Jerman. Bir dan anggur, bagian weder Bier noch, menyoroti bahwa Osvaldo tidak memiliki kecenderungan terhadap bir dan juga tidak memiliki kecenderungan terhadap anggur, wine, dan juga tidak suka anggur. Bagian ini, mag Wein, mengkonfirmasi bahwa Osvaldo juga tidak menyukai anggur. Berarti dia dan Wein adalah anggur. Jadi, keseluruhan kalimat dengan struktur weder noch membantu kita memahami bahwa Osvaldo tidak menyukai baik bir maupun anggur, menyediakan penolakan terhadap keduanya secara bersamaan. Zwart, aber, sie hat zwar viel Geld aber sie gibt kaum etwas aus. Dalam kalimat ini, struktur zwart aber digunakan untuk menyampaikan kontras antara dua pernyataan. Zwart diterjemahkan sebagai meskipun atau walaupun, sementara aber berarti tapi atau namun. Pada bagian pertama, sie hat zwar viel Geld artinya meskipun dia memiliki banyak uang, menekankan fakta bahwa subjek memiliki banyak uang. Namun, bagian kedua, sie gibt kaum etwas aus, artinya, tapi dia jarang menghabiskan, menunjukkan bahwa, meskipun memiliki banyak uang, subjek tidak banyak mengeluarkan uangnya. Jadi, struktur ini membantu menyampaikan perbandingan antara dua keadaan atau pernyataan yang kontrastif. Demikianlah penjelasan singkat tentang Zweiteilige Konnektoren dalam bahasa Jerman. Semoga video ini membantu Anda memahami konsep ini dengan lebih baik. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika Anda memiliki pertanyaan atau saran. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye 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 bye.